Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, semoga tetap terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat da'i serta hadirin wal hadirat dimanapun kalian berada, semoga juga tetap terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita harus kita kelola dengan secara baik-baik. Bukan hanya untuk kehidupan dunia saja, tapi juga untuk menjadi bekal di akhirat suatu kelak. Oleh karena itu hadirin, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk mengelola keuangan sesuai dengan sistem keuangan syariah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwasanya kita sebagai umatnya harus mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak boleh secara kecurangan, karena dalam mencari rezeki dengan cara curang itu tidak dapat diberkahi oleh Allah. Maka dari itu hadirin, saya Wafa Mutia Zahra dari UIN Sunan Ampel Surabaya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bisnis Syariah Penuh Berkah, Tujuannya Lillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita sehari-hari melakukan yang namanya praktik bisnis. Salah satu contohnya adalah jual beli. Nah, kita sebagai umat muslim dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi wirausaha yang tangguh, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan bisnis sesuai dengan bisnis syariah. Karena itulah hadirin, ada dua hal yang harus kita ketahui sebagai seorang pembisnis muslim yang sesuai dengan bisnis syariah dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu tidak hadirin? Al-awwal, yang pertama, an-niyat. Niat. Sebagai seorang pembisnis muslim, kita harus tanamkan dalam diri kita untuk meluruskan niat, tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tapi untuk mencari keridhaan dan keberkahan oleh Allah, dan dapat juga bermanfaat sesama umat. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan itu tidak ada manfaatnya, atau bisa jadi rezeki yang kita dapatkan tidak dapat diberkahi oleh Allah. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan. Ayat ini menegaskan kepada umatnya agar tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dengan cara mencari rezeki yang halal, yang tidak ada unsur ribanya hadirin.
Jangan sampai kita mencari rezeki yang ada unsur ribanya, karena itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan konsep yang pertama, yaitu meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan konsep yang pertama, untuk wasilah yang tujuannya lillah. Yang kedua, tawakal ilallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembisnis muslim, pasti kita akan dihadapi berbagai resiko permasalahan lainnya. Tapi kita harus tahu dengan cara berikhtiar dalam berusaha. Kita harus berprasangka yang baik, apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Karena jangan sampai rezeki yang kita dapatkan itu tidak dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa rezeki yang kita dapatkan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin, kita harus tanamkan mindset dalam diri kita, bukan sebanyak apa rezeki yang kita dapatkan, tapi sebagaimana bermanfaat bagi sesama umat. Maka dari itu hadirin, tanamkanlah pemahaman dalam diri kita, sistem keuangan syariah itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi bagaimana bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, yang insya Allah dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus mencari rezeki yang halal, yang tidak ada unsur ribanya, agar dapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.